Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan di antara nikmat yang agung tersebut adalah nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu. Semoga kehadiran kita di majelis ini semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kelak di yaumil akhir akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang. Semoga kelak kita yang hadir di majelis ini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kajian kita pada pekan ketiga adalah pembahasan tentang tauhid. Maka kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas syarat yang pertama, yaitu al-ilmu, yang lawannya adalah al-jahlu. Maka masuk kepada syarat yang kedua, yaitu al-yakin al-munafi lisyak, yakin yang lawannya adalah syak atau ragu-ragu atau keragu-raguan. Kita mengucapkan la ilaha illallah setelah bukan sekedar diucapkan dengan lisan, tapi juga dibarengi dengan pemahaman yang benar tentang makna la ilaha illallah, harus dibarengi dengan yakin. Kita sering mendengar yakin itu ada berapa? Ada berapa hadirin? Ada yang namanya ilmul yakin, ada yang namanya ainul yakin, dan ada yang namanya haqqul yakin. Apa bedanya? Ilmul yakin yaitu yakin yang sumbernya adalah kita mengkaji atau kita mendapatkan berita dari sumber yang terpercaya, yang tidak mungkin berdusta, seperti sumber dari Al-Quran, ya, tentang surga neraka. Kita sudah lihat belum? Belum, tapi kita wajib meyakini keberadaan surga dan neraka. Wajib meyakini tentang yaumil akhir, karena ilmu tentang itu tidak boleh ada keraguan-raguan dan sumbernya adalah sumber yang pasti benar, yaitu berita yang mutawatir dari Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ainul yakin.
Ain ini berkaitan dengan sesuatu yang kita yakin dengannya atas dasar kita telah melihat langsung. Ya, kita akan ainul yakin nanti ketika melihat ya kondisi di hari kiamat atau melihat surga dan neraka. Dan hakul yakin ya, ketika seseorang sudah merasakan langsung ya, mendapatkan langsung dan merasakannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan perumpamaan yang bagus tentang ilmul yakin, ainul yakin dan hakul yakin, yaitu tentang madu. Kalau kita diberitahu di rumah saya Pak ada madu, ya madu mati maksudnya ya. Ya. Madu manis sekali, madunya khasiatnya luar biasa. Biasa madu Yaman misalnya. Ternyata oh iya, dia ini punya dari berita-berita yang terpercaya dia itu ya memang di rumahnya ada madu. Maka ini masuk kategori apa? Kategori apa tadi? Ilmu, karena berdasarkan khobar, ilmu al-yakin. Kalau kabarnya bisa dipastikan benarnya. Nanti tatkala kita datang dan lihat langsung, oh ini ternyata yang namanya madu Yaman, Masya Allah. Melihat dengan ain, dengan basar, inilah yang disebut dengan ainul yakin. Terus hakul yakin tentang madu gimana? Ketika antum sudah buka, sudah rasakan Masya Allah nikmatnya, Masya Allah khasiatnya madu Yaman misalnya. Berarti itulah hakul yakin. Kurang lebih analoginya seperti itu supaya mudah difahami. Dan terkait la ilaha illallah harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun 1000 kali dalam sehari tapi dia terbetik keraguan-raguan di dalam hatinya dan dia tidak melawannya, maka la ilaha illallahnya tidak benar. Harus yakin. Apa saja yang harus diyakini nanti kita bahas insyaallah jika waktu masih memungkinkan biidnillahi ta'ala. Kita lihat dulu dalil-dalil. Apa dalilnya? Apa landasannya? Kenapa kita katakan harus yakin? Ya, karena dalam beragama yang jadi panutan kita, yang jadi rujukan kita adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Perkataan Allah dan perkataan Rasul. Kemudian penjelasan para ulama bagaimana? Bagaimana penjelasan para ulama ya terhadap qala Allah wa qala Rasul dalam hal ini? Ya, itu yang harus senantiasa menjadi acuan bagi setiap muslim. Kadang kalau Allah benar Al-Quran, tapi dia tafsirkan dengan tafsir semau diri sendiri, ini juga akan menyebabkan kekeliruan. Ya. Yang paling faham, manusia yang paling paham, makanya Al-Quran ya sebelum ke manusia, Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran sendiri. Itu urutan yang paling pertama, tafsirul Quran bil Quran. Kemudian jika tidak didapatkan maka tafsirul Quran bil hadis, tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya bi aqwalis sahabah, dengan penjelasan dari para sahabat. Karena setelah Rasulullah SAW, siapa manusia yang paling faham tentang Al-Quran setelah Rasulullah? Kalau yang lebih ngerti dari Rasulullah ada tidak? Manusia yang lebih paham Al-Quran dari Rasulullah ada tidak? Tidak ada. Rasulullah adalah manusia yang paling paham tentang Al-Quran. Kemudian setelah Rasulullah SAW siapa? Para sahabat. Karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah, belajar langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Para sahabat, dan di antara sahabat ada yang terkenal sebagai ahlu ta'wil, ahlu tafsir,
Ya, bahkan dikenal dengan turjumanul Quran. Seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu membaca dan mengulang makna penjelasan Al-Quran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Kemudian ulama-ulama setelah mereka, ya, yang sanadnya semua sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar langsung oleh siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Ya, karena setiap Ramadan Malaikat Jibril datang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang penting sebagai kaidah dalam kita memahami Al-Quran. Bukan ada ayat kita potong terus kita tafsirkan semau diri kita sendiri. Ya. Baik, kita kembali kepada dalil atau landasan yang menjelaskan tentang makna, tentang harus yakin dalam la ilaha illallah, yakin dalam keimanan. Bisa dilihat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, innama ini dalam bahasa Arab artinya di antara fungsinya adalah al-hasr, kata para ulama tafsir. Hasr itu maksudnya kalau ada innama berarti ini khusus untuk yang disebutkan setelahnya, bukan untuk yang lain. Hanya hukumnya berlaku bagi yang disebutkan setelah innama ini. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang dikatakan beriman, yang benar-benar keimanannya, siapa mereka? Alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu mereka yang benar, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Tsumma lam yartabu, ini perlu digarisbawahi. Kemudian mereka dalam keimanan itu lam yartabu, tidak ada keraguan-raguan. Harus yakin, tidak boleh ada keraguan-raguan. Lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Keimanan mereka yang benar, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, inilah yang menghasilkan, dan iman itu tidak bisa dipisahkan dengan amalan. Maka Allah sebutkan dalam lanjutan ayatnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa keraguan-raguan dan membuktikan keimanannya dengan bersungguh-sungguh, berjuang, berjihad di jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta mereka. Inilah orang-orang yang benar-benar beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar keimanannya. Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan tidak ragu. Keimanan yang benar tanpa keraguan-raguan inilah yang membuahkan amalan, yang membuahkan hasil berupa amalan. Mereka berjuang, berjihad di jalan Allah dengan jiwa, raga, dan harta mereka. Ya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kemudian ini juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak bolehnya ada keraguan-raguan dalam la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Beliau berkata, saya bersaksi
bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya saya adalah Rasulullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat, berjumpa dengan Allah dengan modal keduanya tadi, bersaksi kepada Allah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ghairu syakin, tanpa ada keraguan-raguan. Maka tanpa ada keraguan-raguan tentang keduanya, tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tsumma lam yartabu. Rasulullah katakan ghairu syakin, tidak ragu. Kemudian hadis yang semisal juga banyak diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya, tapi maknanya sama, kurang lebih sama. Yang berikutnya, perkara apa saja yang kita harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Ya. Tidak boleh ragu-ragu dengan makna la ilaha illallah, dan juga semua hal yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Di antaranya yang pertama, al-yakin biwujudillah fala yashukku fi wujudih. Kita harus yakin tentang adanya Allah. Tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memutus keraguan tersebut dengan firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat ke-10, afillahi syak, apakah ada keraguan tentang Allah? Tidak ada, tidak boleh ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh kita ragu dalam tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, al-yakin bi tauhidillahi atau bi tauhidi rububiyatillah. Bi tauhidillah fi rububiyatih. Yakin kepada Allah dalam perkara rububiyah. Perkara rububiyah itu artinya kita mengimani bahwasanya Allah itulah satu-satunya Sang Maha Pencipta, yang menciptakan alam semesta dan segala isinya hanya Allah. Tidak boleh ada keraguan-raguan dalam perkara ini. Kemudian kita harus yakin dalam masalah rububiyah ini juga adalah yang terkait tentang bahwasanya kalau Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang menguasai dan memiliki seluruh alam semesta ini. Maka Allah lah al-mudabbir, Allah lah sang pengatur. Semua yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya terkait rububiyah, masuk di dalamnya adalah Allah lah satu-satunya sang pemberi rizki. Semua yang ada di atas muka bumi ini dan seluruh alam semesta, siapa yang memberi rizki? Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Yang berikutnya, yakin dalam perkara uluhiyah, yakin dalam tauhid uluhiyah. Artinya kita wajib meyakini bahwasanya tidak boleh ada satupun selain Allah, satupun makhluk selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, baik itu malaikat, para nabi dan rasul, orang-orang soleh, apalagi selain mereka.
tidak boleh seorang pun atau apapun dari makhluk Allah disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW ketika ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, masya Allah wa syi'ta." Ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Apakah Nabi mendiamkan? Nabi dengan lantang dan keras menegurnya. "Qul masya Allah wahdah." Katakan hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara kauni tentang alam semesta, tentang takdir, semua yang maha mengatur dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam masalah ilmu syariat, ilmu agama, ya, boleh kita katakan misalnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah yang maha tahu, Allah, Rasul yang lebih tahu. Itu boleh. Misalnya tentang hukum ini boleh atau tidak, halal atau haram, karena Nabi pasti tahu, ya. Tapi kalau masalah apakah besok akan terjadi gempa bumi, tidak ada yang tahu. Besok kapan matinya si fulan, ya. Itu semuanya Allahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian yakin yang berikutnya yang kita wajib meyakininya adalah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Sempurna. Tidak ada sedikit pun aib atau kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Sempurna. Tidak ada sedikit pun keburukan yang dinisbahkan kepada Allah. Baik kepada zat Allah, kepada nama-nama Allah, ataupun kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sempurna, mulia, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, orang yang membandingkan Allah dengan makhluk, dia tidak faham tentang hal ini. Yang berikutnya kita wajib yakin biqadaillahi wa qadarihi wa yu'minu ala wajhil yakin wa ya'lamu anna imanahu wa islamahu wa ibadatahu la tanfa'uhu idza lam yuqin bil qadar. Kita wajib yakin tentang takdir Allah, qada dan qadar Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita dan semua yang telah Allah tetapkan di alam semesta ini. Dan keimanan kita akan bermasalah kalau kita tidak mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kita wajib yakin, hakul yakin, bahwasanya semua apapun itu bentuknya, apapun itu namanya, kalau dia disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah batil dan bentuk penyembahannya, peribadatannya adalah peribadatan yang batil. Kita wajib yakin hal ini. Tapi tentu dalam bermuamalah, kita hidup di dunia, tidak semua orang beriman, ya. Ada hal-hal yang kita wajib yakin. Yang namanya yakin itu pertama adalah al-qaul wal amal bil qalb, perkataan dan perbuatan hati. Tapi ketika bermuamalah, ya, ada di sana rambu-rambu yang harus diperhatikan. Contohnya, wajib kita meyakini bahwasanya semua yang disembah selain Allah itu adalah batil. Tapi tidak boleh antum datang, kalian ini penyembah A, penyembah B, penyembah C ini sesat,
semuanya begini begitu, tidak boleh. Kenapa? Allah yang melarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Meyakini mereka itu semua di luar jalur yang benar itu wajib, harus dengan yakin tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Tapi bersikap kepada mereka tidak lantas harus mencemooh, mencela, apalagi dijadikan gunjingan di media sosial, ini tidak benar. Kenapa Allah melarang? Jangan mencela, jangan mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti efeknya mereka akan balas mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menjadi penyebab manusia mencela, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajib kita meyakini bahwasanya semua selain peribadatan kepada Allah adalah batil, dan semua jalan selain Islam adalah jalan yang tertolak. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahi al-Islam, innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Masih kurang yakin? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima darinya agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka orang tersebut dia termasuk nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini harus ditanamkan dengan keyakinan yang mantap pada setiap diri kita dan diri anak-anak serta keluarga kita. Jangan sampai nanti ada dari generasi kita yang mengatakan, semua sama, semua agama sama. Semua itu ngajarkan supaya masuk surga, cuman jalannya beda-beda. Ibarat kita mau ke Jakarta, ada yang lewat Makassar, ada yang lewat Surabaya, ada yang lewat Manado, ada yang lewat Bali. Ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Jalan ke surga, jalan ke akhirat hanya dua. Jalan kepada surga dan neraka. Dan Allah sudah tegaskan bahwasanya jalan keselamatan hanya Islam. Ya. Bahkan orang-orang di luar Islam, mereka meyakini agama mereka yang benar. Makanya kalau ada orang Islam sok-sok mau dengan kita ini Islam yang merangkul semuanya, Islam yang toleransi, ya, terus mengatakan kita semuanya sama, agamanya benar. Pada hakikatnya dimusuhi semua agama. Kalau dibilang semua agama benar, semua agama sama, ayo tinggalkan agama kalian, masuk Islam semua. Kenapa? Karena kan sama Anda ya katakan Islam dan yang lain, mending kita sama-sama masuk Islam. Karena saya tidak meyakini semua sama, mereka tidak mengatakan tidak. Agama kami yang benar, Anda sesat dan kami akan membimbing Anda karena Anda adalah domba-domba tersesat. Ya. Itu keyakinan mereka. Silahkan mereka berkeyakinan itu urusan mereka. Tapi kalau mereka menampakkan, dan ini perkara lain, kita pun demikian. Ya. Kita pun demikian, kita meyakini Islamlah satu-satunya yang benar dan ini yang harus kita tanamkan pada diri kita dan diri semua anggota keluarga kita. Tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui Islam. Tapi dalam muamalah, dalam kehidupan bermasyarakat, ini urusan lain, urusan muamalah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tuqsitu ilaihim wa antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memusuhi kalian dalam masalah agama, artinya tidak menyerang, tidak memerangi, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Islam mengajarkan kita untuk berbuat adil bahkan kepada non-muslim, Pak. Berbuat adil. Tidak boleh karena misalnya ada perseteruan kita lihat yang satu muslim, satu non muslim misalnya, kemudian kita
Melihat yang dolim ini yang muslim misalnya, kemudian kita bersaksi membela yang muslim padahal dia yang salah. Maka ini tidak boleh. Islam mengajarkan kita untuk adil. Walau ala anfusikum, kata Allah. Bahkan jika itu adalah hal yang bisa merugikan kita secara duniawi, kita harus adil, kita harus jujur dalam persaksian. Beda kalau urusannya di Darul Harb, itu urusan yang berbeda. Yang berikutnya yang harus kita yakini tanpa keraguan-raguan adalah kita wajib yakin tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya beliau adalah Rasul dan Nabi yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadi minkum walakin," apa kata Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Beliau sebagai khatamun nabiyyin, ya, sebagai penutup para nabi. Kalau dikatakan di situ Rasulullah sebagai penutup para nabi, berarti ada nggak kemungkinan ada Rasul baru? Ada Rasul baru, bisa nggak? Tapi Allah katakan bukan penutup para Rasul, penutup para nabi. Dari mana dalilnya? Tidak ada Rasul setelah Rasulullah. Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau ada orang di luar dia beri syubhat kepada antum, wah itu kan dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, bukan Rasul terakhir. Saya Rasul terakhir, gimana jawabnya? Ayat itu membantahnya atau tidak? Membantahnya ya ikhwah. Karena kerasulan itu di atas kenabian. Tidak ada seorang Rasul pun kecuali sebelumnya adalah Nabi. Ya. Rasul haruslah seorang Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Kalau pintu kenabian sudah tertutup, maka tidak ada pintu kerasulan. Ya, tidak ada pintu kerasulan. Dan kalau kita yakin bahwasanya Nabi SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, dan semua berita yang disampaikan oleh beliau pasti benar. Kemudian ajaran yang diterima oleh Allah hanyalah ajaran yang melalui ajaran Nabi Muhammad SAW setelah diutusnya beliau. Kata Nabi SAW, "Ma min Yahudiyin wala Nasraniyin sami'a anni qad bu'istu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabil jahim." Tidaklah ahlul kitab, siapapun dia, al-Yahud ataupun an-Nasara, kalau dia sudah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad telah diutus kemudian tidak mau mengikuti jalan Nabi Muhammad, kata Nabi, dia termasuk ahlul jahim. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab mereka semua dijelaskan tentang akan datangnya Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak mau mengikuti Nabi berarti kufur terhadap kitab mereka. Yang berikutnya, kita harus yakin terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah kitabullah yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia terjaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, az-dzikra yaitu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita wajib yakin dengan adanya hari kiamat, yakin dengan hari kebangkitan, hari perhitungan, dan sebelumnya juga tentang kematian. Dan juga wajib yakin terhadap segala yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dan juga dikabarkan oleh Nabi SAW yang telah sabit bahwasanya itu sahih secara mutawatir. Kemudian yang terakhir, yakin terhadap
berita yang datangnya dari Allah dan juga perintah Allah. Kita wajib yakin bahwasanya berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tadi pasti benar dan pasti adil. Benar dan pasti adil. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar, lebih jujur perkataannya dari Allah? Tidak ada. Kemudian hukum yang ditetapkan oleh Allah pasti benar dan pasti adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang benar dan adil. Jadi semua hukum yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, jelas sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah tanpa ada keraguan-raguan, maka wajib kita yakin bahwasanya itu adil, tidak mungkin ada kezaliman di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang hidup di atas keyakinan yang benar la ilaha illallah dan mati di atas keyakinan yang benar la ilaha illallah, dan kelak kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah. Wallahu taala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.